Salam saudara-saudaraku dan sahabatku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua pada saat ini dimanapun juga saudara berada. Saya ingin kembali membagikan berkat kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa ketika saudara respon akan firman Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan saudara. Saat ini saya akan bagi kebenaran firman Tuhan saudara yang terambil dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Judul firman Tuhan adalah Jangan Ragukan Kuasa Tuhan. Ayat yang ke-4 sampai ayat ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat berkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Saudara dan saya, ketika saat itu orang Israel ada di padang gurun. Mereka baru saja pergi meninggalkan Gunung Sinai untuk berjalan kepada tanah Kanaan yang akan mereka tuju. Nah, ketika mereka sedang berjalan, saudara, maka mereka menghadapi situasi yang sulit atau situasi yang sukar, di mana mereka menjadi orang-orang yang bersungut-sungut akan nasib buruk mereka. Kalau saudara lihat ayat yang ke-11, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Nah, mereka menjadi orang-orang yang protes akan apa yang mereka alami. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, ketika mempelajari tentang perjalanan bangsa Israel, menurut saya ini sesuatu yang sebenarnya masuk akal ketika mereka menghadapi keadaan yang sulit pada waktu mereka ada di padang gurun. Karena di padang gurun, saudara, tidak bisa bercocok tanam, tidak ada pohon-pohon, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi mereka menghadapi keadaan yang sukar sulit. Tapi memang orang Israel, saudara, adalah bangsa yang tidak tahu atau tidak mengingat akan perbuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang protes akan apa yang mereka alami. Mereka berkata, lebih baik mereka tinggal di Mesir, mereka makan makanan yang enak dan gratis, dan mereka mati di sana, daripada mereka mengikuti Musa, padahal Musa membawa mereka ke tempat yang berbeda sekali dengan Mesir di mana mereka pernah tinggal. Nah, ini sesuatu dilema, saudara, yang menurut saya Musa sebagai hamba Tuhan pun juga yang memimpin mereka ada di dalam keadaan yang sulit untuk mengambil keputusan. Tapi saya percaya Musa adalah hamba Allah yang ketika dia mendengar orang Israel berseru, maka dia pasti akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan daripada bangsa Israel, dan juga dia menaikkan doa kepada Tuhan agar supaya Tuhan boleh mendengarkan apa yang sedang dikeluhkan oleh bangsa Israel. Nah, saudara dan saya, ternyata mereka bosan makan mana, saudara. Saudara dan saya tahu bahwa mana merupakan makanan sehari-hari yang dikirim oleh Tuhan ketika mereka berjalan, saudara, 40 tahun di padang gurun. Nah, ketika mereka bosan, saudara, maka ada orang-orang asing, saudara, yang kemasukan
kemasukan nafsu rakus saudara, sehingga mereka protes, mereka ingin makan daging. Dan akhirnya orang-orang Israel saudara, orang Israel pun juga mengikuti mereka, sehingga mereka berkelahi dengan Tuhan, mereka protes dengan Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka makan makanan yang enak di Mesir, tidak bayar apa-apa, sedangkan mereka ikut Musa, mereka kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang mereka lihat. Jadi saudara perhatikan, mereka menjadi orang-orang yang dipimpin Tuhan karena kasih, karena belas kasihan Tuhan. Kalau Allah sebagai manusia mungkin seperti kita saudara, mungkin Allah sudah murka kepada mereka. Tapi Allah yang baik saudara, akhirnya saudara berfirman kepada Musa. Nah, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa adalah, perhatikan ayatnya yang ke-18. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ayat 19, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saudara perhatikan, mereka akhirnya dijawab oleh Tuhan. Mereka makan daging saudara, bukan 1-2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari, tapi mereka akan makan sebulan penuh. Mereka saudara meragukan kuasa Tuhan, mereka mengecilkan kuasa Tuhan, padahal mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bisa membuat mereka berjalan di laut Teberau yang kering, sehingga Firaun dan anak buahnya semua itu mati ketika mereka ada di laut Kulsum saudara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang kita perlu pelajari. Nah, saya mencatat saudara, mengapa orang-orang Israel dan orang-orang asing yang kemasukan nafsu rakus saudara, mereka meragukan kuasa Tuhan, mereka protes seakan-akan Allah tidak sanggup untuk memberikan mujizat lewat memberikan daging kepada mereka. Yang saya catat yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang langsung segera melupakan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya ketika orang bersungut-sungut di dalam kehidupannya, orang protes kepada Tuhan, maka dia melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dia. Padahal dia lupa saudara bahwa hidup kita yang kita jalani hari ini semuanya adalah perbuatan tangan Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami pergumulan, maka saudara jangan ingat sakitnya kita, tapi kita ingat bahwa ketika dulu kita sakit, maka Allah yang kita sembah saudara, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Ketika saudara ada dalam pergumulan ekonomi, saudara jangan ingat bahwa saudara akan menjadi orang yang kekurangan, tapi saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menyediakan berkat di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, orang Israel saudara, mereka segera melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya, ketika kita ada dalam pergumulan, jangan pernah melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja, ketika kita bisa bernafas hari ini semua merupakan perbuatan Tuhan. Siapa yang memberikan kita nafas hidup saudara? Tuhan Allah. Siapa yang memberikan kita kekuatan? Tuhan Allah. Siapa yang menyertai dan melindungi kita setiap hari kemanapun kita pergi? Tuhan Allah. Siapa yang mencukupi kebutuhan makan, minum, pakai dan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Tuhan Allah. Itu sebabnya ketika saudara menghadapi tantangan, maka saudara jangan lihat saudara tantangan itu 90% dan kebaikan Tuhan itu hanya 1%. Tapi saudara bisa balik bahwa kebaikan Tuhan itu 100%, maka yang 1%
kuasa itu tidak ada apa-apanya, karena Allah adalah Allah yang baik, yang sanggup melakukan mujizat sekecil apapun, bahkan sehebat sebesar apapun. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat. Yang kedua, saudara, mengapa mereka meragukan kuasa Tuhan? Karena yang kedua adalah mereka menjadi orang-orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan. Ketika seseorang mengiring Tuhan tapi dia tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan, maka dia, saudara, akan dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dia akan menjadi orang yang suka protes kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan mana kepada orang Israel yang setiap pagi mereka pungut dan mereka makan, saudara. Kalau mereka sungguh membutuhkan daging, maka mereka berkata dengan santai saja kepada Musa, supaya Musa bisa menyampaikan kepada Tuhan. Tapi dasar, saudara, mereka menjadi orang yang tidak dewasa. Mereka hanya menikmati mujizat, tapi iman mereka, hati mereka, pola pikir mereka, saudara, tidak dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita butuh sesuatu, kita jangan ribut sama Tuhan. Ketika kita butuh sesuatu, kita jangan protes dengan Tuhan. Ketika kita butuh sesuatu, kita seakan-akan meragukan Tuhan tidak sanggup untuk melakukannya. Saya mau berkata, saudara, sebelum kita menyampaikan apapun yang menjadi kebutuhan kita, firman Allah berkata, Tuhan sudah mengetahui atau mengenal apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan kekanak-kanakan lagi, saudara. Ketika saudara sudah iring Tuhan mengalami mujizat, jangan lihat, saudara, masalahmu lebih besar daripada Tuhanmu. Tapi lihatlah dan percayalah bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sebab apa? Dia adalah pencipta kita. Dia adalah penguasa langit dan bumi. Maka dia maha tahu dan dia sanggup untuk melakukan apapun juga di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, mengapa orang-orang Israel dan orang-orang asing yang kemasukan nafsu rakus mereka, saudara, mengecilkan atau meragukan kuasa Tuhan? Yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan adalah orang yang hanya mau menerima, orang yang hanya mau mendapat, orang yang hanya mau dia saja yang menerima, sedangkan dia lupa, saudara, untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Berterima kasih kepada Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang-orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik, yang dia tidak berteriak setiap hari dari surga mengatakan kepada kita, hai anak-anakku, berterima kasihlah setiap hari kepadaku ketika kalian mendengar suaraku. Tidak, saudara. Tapi Allah kita adalah Allah yang jauh di surga sana, saudara. Tapi dia juga adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia adalah Allah yang transenden, saudara. Tapi dia juga adalah Allah yang imanen yang ada bersama dengan kita. Itu sebabnya saudara harus menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita lihat, saudara, ketika mereka butuh makan daging, maka Tuhan menyediakan kepada mereka. Lihat ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 31 sampai 34. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat
besar. Apakah Allah tidak sanggup untuk memberikan bangsa Israel makan daging, saudara? Sangat mampu untuk memberikannya, saudara. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari, tapi sebulan penuh Tuhan memberikan mereka makan daging yang paling enak, saudara. Bayangkan tingginya saudara 2 hasta, berarti kurang lebih 90 cm. Begitu banyak daging, saudara, yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Saya mau berkata kepada kita saat ini, saudara yang sedang mendengarkan khotbah saya pada saat ini, saudara menjadi orang yang harus mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan segera melupakan kebaikan Tuhan, tapi ingatlah terus akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan ragukan, jangan kecilkan kuasa Tuhan, karena Dia sanggup untuk melakukan apapun juga, saudara. Yang kedua adalah, saudara, kita harus menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, maka saudara, kita akan bersikap seperti orang dewasa. Kita akan berkata-kata seperti orang dewasa. Tidak hanya mau mendapatkan apa yang kita butuhkan, yang kita minta, mau Tuhan langsung kasih, tapi kita berdoalah kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan. Saya percaya Allah kita di surga punya telinga, punya mata, punya mulut untuk berfirman, bahkan punya tangan untuk diulurkannya kepada kita. Dan yang ketiga, saudara, kita harus menjadi orang-orang percaya yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan pernah, saudara, ketika mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan langsung pergi saja atau katakan Tuhan goodbye. Tapi saudara harus menjadi orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan senang ketika saudara berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saya percaya Allah di surga tersenyum dengan sikap dan perkataan saudara, karena saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi hari ini pesan firman Tuhan kepada kita, jangan ragukan kuasa Tuhan, atau jangan kecilkan kuasa Tuhan, karena Allah sanggup untuk mengadakan apapun juga. Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah. Dia mampu melakukan sesuatu dari yang tidak ada akan menjadi ada, bahkan menjadi berkelimpahan. Percaya kepada Tuhan, Allah Immanuel akan terus bersama dengan kita. Dia mampu untuk melakukan apapun juga. Terima kasih, saudara. Tuhan memberkati.